Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 IKMB 2023 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema peran genetika dalam proses penyakit menular dan tidak menular. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Hisham Rabani, yang kedua ada Karisa Aulia Ismu, yang ketiga ada saya Karisa Fazil Damayanti, yang keempat ada Hanum Salsabila, yang kelima ada Zaskia Aisyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pertanyaan penelitian. Penelitian yang kelompok kami pilih yaitu apakah genetika memiliki pengaruh terhadap munculnya penyakit jantung bawaan? Next. Dalam menentukan kata kunci, kami melaksanakan 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu menentukan topik utama yang akan dibahas. Yang kedua, merumuskan pertanyaan yang akan dicari jawabannya dalam jurnal. Yang ketiga, memilih kata-kata yang spesifik dan relevan dengan topik utama. Dan yang keempat, mengombinasikan kata kunci. Nah, mengombinasikan kata kunci ini dilakukan untuk membuat frasa pencarian yang lebih spesifik dan efektif. Next. Berikutnya ada strategi pencarian literatur. Dalam pencarian literatur ini, kita juga menggunakan 4 tahap. Tahap yang pertama, yaitu menggunakan teknik Boolean Logic dengan menggunakan basis data Google Scholar. Yang kedua, menuliskan kata kunci menggunakan bahasa Inggris, dikarenakan literatur yang diminta adalah literatur berskala internasional. Yang ketiga, mengaktifkan filter literatur yang dipublikasikan 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 hingga 2024. Dan yang terakhir yaitu memilih dan membaca sekilas abstrak literatur, kemudian mengunduhnya apabila dirasa sudah sesuai dengan topik utama yang diambil. Selanjutnya ada literatur yang digunakan. Yang pertama ada congenital heart disease, genetic non-inherited risk factor and signaling pathway. Yang kedua ada molecular genetic and complex inheritance of congenital heart disease. Yang ketiga ada genetics in congenital heart disease. Are we ready for it? Yang keempat ada genetics of congenital heart disease. Yang kelima ada the role of DNA methylation in syndromic and non-syndromic congenital heart disease. Next. Yang keenam ada genetic contribution to congenital heart disease. Yang ketujuh ada genetic basis of human congenital heart disease. Yang kedelapan ada early prediction of heart disease using PCA and hybrid genetic algorithm with K-means. Yang kedelapan ada the role of epigenetics in congenital heart disease. Yang ke-10 ada environmental risk factor for congenital heart disease. Oke, selanjutnya ada pembahasan dari berbagai artikel yang sudah disebutkan oleh teman kami. Yang pertama, artikel pertama itu para peneliti tertarik untuk menemukan faktor penyebab penyakit jantung bawaan, merencanakan strategi intervensi, dan memitigasi konsekuensi yang terkait dengan penyakit jantung bawaan. Hasil dari artikel pertama ini yaitu beberapa penelitian telah dilakukan untuk menyelidiki etiologi PJB atau penyakit jantung bawaan, namun etiologi molekuler dan mekanisme yang menyebabkan PJB masih menjadi bahan perdebatan. Yang artikel kedua itu penjelasan genetik yang kompleks mengenai PJB kini mulai bermunculan. Namun tentunya masih memerlukan strategi analisis yang semakin canggih yang dapat diterapkan pada kelompok PJB. Hasil dari artikel yang kedua ini yaitu penelitian melibatkan ibu dan PJB dan anak. Mereka menunjukkan risiko kekambuhan sebesar 16%, berbeda dengan risiko kekambuhan 2-3% pada saudara kandung. Hasil penelitian juga menunjukkan tingkat kekambuhan dari lesi PJB yang berbeda secara genetik. Berikutnya artikel yang ketiga, permasalahan dalam penelitian ini adalah interpretasi hasil tes genetik, yang seringkali memerlukan validasi tambahan dan tetap menjadi beban utama dalam menerapkan diagnosis teknik-teknik tersebut. Hasil dari artikel yang ketiganya itu temuan dalam penelitian ini mencakup pentingnya penyesuaian pengujian
genetik untuk individu pasien penyakit jantung bawaan atau PJK melalui kolaborasi antara ahli genetika klinis dan molekuler. Bisa next. Oke, artikel yang keempat ini, masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya gangguan perkembangan saraf NDD bersamaan dengan penyakit jantung bawaan atau PJK, dan kebutuhan untuk mengidentifikasi mekanisme molekuler yang mendasari komorbiditas ini. Hasil dari artikel keempat ini yaitu temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme molekuler yang sama yang mendasari terjadinya penyakit jantung bawaan atau PJK dan gangguan perkembangan saraf NDD pada tingkat genetik khususnya yang melibatkan keluarga gen seperti TBX, GATA, NOTCH, dan NK. Artikel kelima, penelitian yang dibahas dalam ringkasan yang diberikan pada genetika, epigenetik, dan cacat jantung bawaan berfokus pada berbagai aspek seperti variasi genetik yang terkait dengan penyakit jantung, perbedaan epigenetik pada anak kembar, dan dampak metilasi DNA ibu pada perkembangan jantung. Hasil dari artikel yang kelima ini, temuan penelitian termasuk identifikasi 197 daerah dimetilasi diferensial atau DMR pada diskordan kembar monozigot untuk cacat septal ventrikel atau PSD dan 88 DMR pada disordansi kembar monozigot untuk cacat septal atrioventrikular atau AFSD menggunakan Reduced Representation Bisulfite Sequencing atau RRBS. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya artikel 6. Pada artikel 6 ini membahas dasar genetik dari cacat jantung bawaan. Artikel juga menyoroti peran interaksi gen lingkungan, kekambuhan dalam keluarga, kelainan kromosom, variasi jumlah salinan, dan mutasi gen spesifik yang terkait dengan berbagai jenis cacat jantung. Nah, hasilnya ini kelainan jantung bawaan bersifat heterogen secara genetis, pleotropik, dan kompleks di mana perubahan genetik mempengaruhi perkembangan jantung sehingga mengakibatkan kelainan perkembangan. Oke, selanjutnya ada artikel 7. Artikel 7 ini membahas mengidentifikasi faktor genetik yang berkontribusi terhadap penyakit jantung bawaan pada pasien baik kasus sindromik maupun non-sindrom. Hasilnya, faktor genetik yang berkontribusi terhadap penyakit jantung bawaan pada pasien dengan varian umum dan cacat gen tunggal berperan dalam etiologi genetik PJB. Selain itu, Penelitian telah penelitian telah menyoroti fenotip klinis dari varian nomor salinan berulang yang terkait dengan PJK dan kegunaan evaluasi genetik pada bayi dengan kelainan jantung bawaan yang dirawat di unit perawatan intensif jantung. Oke, next. Nah, artikel 8 ini membahas tentang prediksi dini penyakit jantung menggunakan metode yang menggabungkan prinsipal complement analysis atau biasa disebut PCA dan hybrid genetic algorithm dengan clustering K-means yang menghasilkan memprediksi penyakit jantung dengan metode berikut dapat mencapai akurasi sebesar 94,06% dalam memprediksi penyakit jantung. Metode yang diusulkan berhasil mereduksi dimensi dataset menggunakan PCA dan menggabungkan algoritma K-means heuristik tanpa pengawasan dengan algoritma genetika materialistik untuk optimasi kombinatorial yang lebih baik, sehingga menghasilkan kualitas pengelompokan akhir yang lebih baik. Nah, artikel yang ke-9 ini membahas tentang analisis genetika terkini dan berfokus pada temuan terkini dalam etiologi multigenik yang kompleks serta dinamika epigenomik dan transkripsional selama pemrograman ulang jantung yang menghasilkan peran dinamika epigenomik dan transkripsional dalam pemrograman ulang jantung menyoroti mekanisme rumit yang mendasari perkembangan PJK. Temuan ini menggarisbawahi perlunya eksplorasi lebih lanjut mengenai interaksi antara faktor genetik, epigenetik, dan transkripsional dan dalam memahami patogenesis PJK. Oke, next. Nah, ini artikel yang terakhir membahas tentang analisis genetik terkini dan berfokus pada temuan terkini dalam etiologi multigenik yang kompleks serta dinamika epigenomik dan transkripsional selama pemrograman ulang jantung yang menghasilkan eh, hasil penelitian mengenai penjelasan genetik kompleks terhadap PJB kini mulai bermunculan namun masih memerlukan strategi analisis yang semakin canggih yang dapat diterapkan oleh kelompok PJK. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya.
kesimpulan dari semua artikel yaitu penelitian mengenai penyakit jantung bawaan atau PJB menunjukkan pentingnya analisis genetik dan molekuler untuk menentukan penyebab dan patogenesis PJK. Teknik seperti hibridasi genom komparatif CMA dan pengurutan generasi berikutnya telah menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi varian genetik yang terkait dengan penyakit jantung koroner, bahkan dalam kasus di mana hasil karyotipe normal. Penelitian sebelumnya juga menyoroti peran pengeditan kromatin dan metilasi DNA dalam perkembangan jantung, serta mengidentifikasi mutasi gen spesifik seperti GATA4, NKX2,5, dan lainnya yang berkontribusi menyebabkan penyakit jantung koroner. Namun, terdapat beberapa ketidakkonsistenan dalam literatur mengenai interpretasi variasi genetik dan faktor risiko lingkungan yang melakukan penyidikan lebih lanjut. Dan saran yang bisa kita sampaikan yaitu yang pertama, penelitian lebih lanjut. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan kontradiksi yang ada pada literatur, khususnya mengenai interpretasi variasi genetik dan pengaruh faktor lingkungan terhadap penyakit jantung koroner. Penelitian tersebut harus mencakup analisis longitudinal dan pendekatan poligenik untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Yang kedua, penggunaan teknologi canggih. Penerapan teknologi seperti pengurutan whole exome dan analisis multigen dapat ditingkatkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dasar genetik penyakit jantung koroner. Hal ini juga termasuk memvalidasi hasil kolaborasi interdisipliner. Ada kebutuhan untuk meningkatkan kolaborasi antara ahli genetika, dokter, dan ahli jantung, serta peneliti molekuler untuk mengintegrasikan beragam penemuan dan pendekatan dalam diagnosis dan penata laksanaan penyakit jantung koroner. Yang terakhir, perkembangan kebijaksanaan kesehatan. Hasil penelitian harus digunakan untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan kesehatan untuk membantu mencegah dan mengelola resiko penyakit jantung koroner, khususnya bagi wanita yang merencanakan kehamilan. Berikut eh, yang bisa kami sampaikan, dan itulah hasil diskusi kelompok kami tentang literatur beberapa jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.